Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama pada mata kuliah pemrograman web akan saya bahas materi tentang web, dasar-dasar web ya. Nanti seperti apa silahkan disimak sampai selesai. Oke, yang pertama, web. Web itu apa? Atau sekarang banyak yang dikenal www mungkin ya. Kalau teman-teman baru searching itu biasanya di depan URL ya itu ada www. Www ini banyak singkatannya, tapi singkatan yang lainnya tentunya plesetan ya. Yang betul adalah World Wide Web. Apa itu? Itu adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Jadi nanti di sini adalah suatu ruang lingkup ya, informasi-informasi yang memang bisa diakses oleh umum, yang disebut URI. Lalu apa aja sih aplikasi berbasis web itu? Banyak ya teman-teman ya. Salah satunya ada web e-commerce. Mungkin ini teman-teman yang suka shopping online ya, itu pasti tahu lah daftar-daftar e-commerce yang biasa, yang terkenal di Indonesia. Lalu setelahnya adalah email itu ya juga berbasis web ya, karena itu diakses di browser. Lalu web forum atau web chatting, terus ada lagi web portal itu seperti company profile yang ada di sekolah-sekolah. Lalu bisa jadi web administrasi, itu digunakan buat membantu administrasi di suatu instansi. Itu sangat banyak juga ya. Lalu keunggulan apa aja sih pada aplikasi atau sistem ya berbasis web? Salah satunya adalah ketiganya ya, itu ada yang pertama ada dapat berjalan pada semua OS ya, betul, karena ini kita hanya memerlukan browser ya untuk mengakses sistemnya, jadi kita nggak perlu install, itu kita langsung jalankan aja. Lalu tidak perlu juga untuk menghubungkan secara langsung menggunakan kabel atau apa. Kalau kita di perangkat kita sudah bisa terhubung ke internet, itu kita tinggal akses saja linknya itu. Jadi kita tidak perlu menyambungkan kabel ke PC yang lainnya atau PC tujuan atau PC utamanya, karena memang aplikasi berbasis web ini sudah dihostingkan. Artinya dihostingkan adalah dihostingkan dan didomainkan ya, atau bisa diakses oleh umum. Jadi kita tidak perlu lagi menghubungkan secara langsung dari komputer sendiri ke komputer tujuan. Nah ini nanti kalau semisal tujuannya itu ada di Jakarta semisal, atau di luar pulau, sedangkan kita ada di Semarang, nah itu kan agak susah ya. Nah, sehingga aplikasi berbasis web ini itu dirasa sangat efektif dan efisien, karena dari jarak yang sangat jauh kita tetap bisa akses juga. Lalu selanjutnya adalah di dalam web itu ada yang namanya web statis dan web dinamis. Apa sih web statis dan dinamis itu? Ini sudah, kalau dilihat dari namanya ya sudah kelihatan itu. Statis artinya dia diam itu aja, tidak
tidak fleksibel. Tapi kalau dinamis ini dia fleksibel, dia sesuai dengan data yang ada di database. Jadi datanya bisa berubah-ubah. Tapi kalau yang statis tidak, itu sudah diatur sejak awal, halamannya seperti itu, isinya juga seperti itu. Lalu contohnya apa yang di web statis itu? Contohnya adalah seperti web portal, itu biasanya kebanyakan web statis. Itu informasinya itu saja. Lalu kalau web dinamis itu contohnya adalah web akademik. Nah, contohnya semisal data-data mahasiswa yang sudah melakukan KRS-an di WTMK. Nah, nanti kelihatan data itu dinamis karena bisa berubah-ubah gitu ya. Lalu selanjutnya adalah web e-commerce. Web e-commerce juga berubah-ubah, isinya produknya bukan cuma itu aja, itu bisa bertambah atau berkurang, harganya juga bisa berganti-ganti ya, sesuai dengan yang diinputkan oleh customer, bukan customer ya, produsen. Sorry. Selanjutnya ada web berita. Web berita ya tentu saja dinamis, karena kalau dibuat statis ya artinya webnya itu tidak update ya, tidak update. Percuma berarti beritanya tidak update. Nah itu, jadi dari sini kita sudah paham apa yang dimaksud web statis dan apa yang dimaksud web dinamis. Lalu di dalam web juga ya, itu ada yang namanya arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur itu adalah gambaran ya, atau strategi atau pola yang ada di dalam web. Kita semisal mau menampilkan informasi. Loh, caranya gimana kita bisa menampilkan informasi? Nah, itu nanti maksudnya di arsitektur, gambarannya. Lalu ada client server. Nah, arsitektur client server. Ada client, ada server. Biasanya klien itu kita hanya request ya. Contohnya kalau misal kita beli ya, ada customer, ada produsen. Nah, customer itu biasanya meminta, saya mau beli ini. Intinya nanti berharap ada sesuatu yang dikembalikan ke customer atau diberikan customer. Lalu server apa? Server itu seperti produsen. Oh, ada customer mau beli ini. Oke, sehingga saya akan kasih yang diminta oleh customer atau klien. Oke, pada prinsipnya seperti jual beli ya. Jadi klien meminta, server nanti akan memberi. Contoh realnya, semisal saya mau masuk ke halaman profile. Nah, ini kan minta server untuk menampilkan, sehingga server itu akan memproses. Oh iya, ini ada klien meminta untuk menampilkan halaman profile. Oke, ini saya tampilkan halaman profilnya. Seperti itu teman-teman. Lalu ini lebih detail lagi, web client. Tugas browser adalah menyediakan user sebuah interface di mana akan meminta server dan menampilkan respon dari server. Oke, kita dalam lagi. Web client. Web client itu seperti apa? Kalau tadi sudah bahas antara respon dan requestnya, tapi kalau yang ini adalah yang ditampilkan di layar atau yang dilihat oleh si pengguna, itu yang dimaksud web client.
itu memang untuk klien, untuk pengguna ya, sehingga dari situ pengguna bisa request apa aja yang disediakan oleh tampilan itu, mau ke halaman profile, mau ke halaman produk dan lain-lain. Nah, pada intinya yang ditampilkan di layar itu yang dimaksud sisi klien, atau nanti bisa disebut client side. Nah, client side itu di dalam atau yang tampilan ya yang bisa dilihat oleh pengguna. Lalu setelahnya ada yang namanya web server atau server side, atau ini mungkin biasa atau bisa disebut adalah back endnya. Kalau yang tadi namanya front end ya, klien itu front end, tapi kalau server ini server side, ini biasa disebut back endnya. Kalau back end itu artinya tidak terlihat teman-teman, tidak ada interface-nya, tidak ada user interface-nya, jadi kita ya tidak bisa lihat apa-apa, di dalamnya isinya proses saja. Ini contohnya ada seperti ini, user interface-nya adalah manusia, jadi itu yang bisa dilihat oleh pengguna lain. Anda bisa lihat saya semisal seperti itu. Tetapi untuk servernya adalah otak kita, otaknya. Apakah Anda bisa melihat otak saya? Tidak bisa kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi server ini hanya untuk memproses apa yang Anda minta. Contohnya Anda meminta saya untuk jalan. Nah, proses saya mengenali request Anda dan saya akan menuruti request Anda pasti diproses oleh otak dulu ya, pastinya itu ya, diterima, diproses, dicerna, lalu dijalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu web server ini dia jalan di apa aja, jalan di mana saja, bisa jadi di apa aja ya. Ini pasti kalau teman-teman yang basicnya di RPL, kalau sudah pernah berkecimpung di dunia web ya, pemrograman web, pasti sudah tahu ini apa aja. Itu bisa jadi di Linux atau di Windows, itu bisa macOS ada juga, itu ada ya semuanya. Lalu ada Internet Information Service atau IIS, itu ada di Windows ya. Itu kalau sekarang itu sudah defaultnya sudah ada itu IIS, tinggal di setting saja itu. Lalu ada yang namanya Tomcat. Nah, untuk Java ya ada, itu bisa jalan di Windows, Linux ya. Macam-macam ya ini ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Biasanya kalau Apache itu untuk web ya, untuk web. Lalu kalau yang Windows kalau yang IIS ini juga dia bisa desktop, bisa Windows, bisa web. Nah, tapi dia hanya bisa dijalan di Windows. Lalu Tomcat ini Java ya, ini biasanya ya ini bisa juga bisa web, bisa desktop, berbasiskan desktop. Nah, ini arsitektur client server teman-teman. Jadi ini ada ini ya, ini ada gambar orang ya. Orang ini meminta atau mengakses browser ya, di browser, sehingga nanti atau ini mungkin tampilan browser ini sama browser ini customer ini orang ini akan request masuk ke halaman ini semisal.
Nah, ini nanti akan dilanjutkan ke web server. Web server ini nanti akan mengolah. Oh, dia meminta untuk masuk ke sini. Oke, nanti si server ini akan mengembalikan yang namanya respon ini ya, HTTP respon ini ya. Akan dikembalikan ini ke web browser sehingga tampilannya nanti akan berubah. Lalu diterima oleh si pengguna. Jadi yang pertama tadi si pengguna itu request, dan yang kedua dia respon atau menerima. Nanti ya, si pengguna itu akan menerima respon dari web server. Lalu ada istilah-istilah penting di internet atau mungkin di pemrograman web ya. Ada namanya website atau webpage. Itu aplikasi berbasiskan web ya, milik pribadi atau perusahaan. Website, webpage. Webpage mu apa? Misal gitu. Kita kenalan dengan orang, webpage mu apa? Itu ada web pribadimu apa? Nah, itu kalau kita punya ya, kita bisa kasihkan. Semisal fandi.com, nah itu bisa juga. Lalu ada yang namanya homepage, front page, landing page. Nah itu apa? Itu ada istilah halaman pertama yang muncul jika suatu situs web itu diakses. Contohnya adalah ketika kita mau akses ti.unbahas.ac.id atau ti.teknik.unbahas.ac.id. Nah itu halaman pertama yang muncul. Nah itu yang disebut front page atau landing page. Jadi dia yang pertama muncul itu disebut itu. Lalu ada yang namanya web browser. Ini adalah perangkat lunak atau software ya yang digunakan untuk membaca dokumen web. Jadi kalau berbasiskan web, pasti kita butuh web browser ini teman-teman. Kalau tanpa ini tidak bisa teman-teman. Oke, setelahnya ada URI, Uniform Resource Identifier. Ini adalah terdiri dari string karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memberi nama suatu resource di internet. Nah, nanti lalu ada dua ya basisnya ini, ada Uniform Resource Locator sama URN, Uniform Resource Name. Apa itu yang locator, apa itu yang name? Kalau locator itu adalah lokasinya, itu biasanya biasanya itu IP address-nya. Lalu kalau name itu domain name-nya. Semisal fandi.com atau ti.teknik.unbahas.ac.id, name-nya itu tadi. Lalu locator-nya adalah IP-nya. Itu juga tidak terlihat ya, tapi bisa kita trace menggunakan command prompt. IP-nya berapa itu bisa, atau mungkin kita sekarang itu sudah ada yang namanya cek DNS atau cek apa itu ya, cek DNS kita cari aja di Google. IP-nya domain ini apa itu bisa terlihat. Nah ini URL. Ini URL alamat yang unik ya. Alamat yang unik, bentuk dasarnya ini pertama adalah protokolnya. Dia protokolnya apa? Banyak ya protokol ya, bukan hanya HTTP. Ada HTTP, HTTPS, STP, lalu FTP, lalu SSH dan lain-lain. Tapi untuk yang web ya, untuk yang web URL-nya ini tipenya HTTP atau HTTPS itu ya. Lalu selanjutnya adalah hostname. Lalu belakangnya biasanya file name-nya.
Nah ini kalau masih dasar-dasar seperti itu teman-teman, tapi sebetulnya ini bisa kita hidden lagi. Waduh, saya nggak perlu menampilkan nama filenya biar tidak diakses secara langsung, itu bisa teman-teman. Jadi kalau kita TI Teknik Universitas ID tanpa ada indeksnya, itu bisa nanti tinggal diarahkan. Itu ada aturannya yang perlu kita setting. Lalu hypertext ya, halaman dokumen web yang ditulis dengan bahasa tertentu, misalnya HTML, nanti ada XHTML dan lain-lain. Ini dapat dilihat oleh program bernama web browser. Lalu yang lainnya adalah surfing ya. Ini adalah kalau misalnya kita berjelajah ya, kita ada di suatu web, nah nanti kita pindah-pindah halaman, itu namanya surfing. Lalu protokol, ini ada mekanisme yang sudah distandarkan ya. Kalau kita di web itu HTTP, HTTPS. Kalau kita mau menampilkan file-filenya, foldernya, kita biasa menggunakan FTP atau SFTP dan lain-lain, atau bahkan kita bisa menggunakan SSH. Nah itu ya. Lalu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini adalah protokol standar internet yang digunakan oleh www ya, atau web. Lalu ya ini nanti kita di ke depan ya, sebelum mutasi kita akan mempelajari yang namanya HTML dan CSS. Apa itu HTML? HTML itu adalah markup language ya, bahasa markup untuk menampilkan layout yang sudah didesain oleh customer atau yang sudah didesain oleh developer. Lalu CSS itu apa? CSS itu adalah style ya, untuk memberikan style atau mempercantik halaman. Jadi kalau kita sudah punya layout yang kita buat pakai HTML, itu nanti akan kita berikan style atau gaya ya. Ini mau dibuat seperti apa, ini buat seperti apa. Nah, itu nanti kita pakainya CSS. Nah, misal ada gambar, lalu gambarnya itu saya sebetulnya adalah kotak, lalu saya mau buat lingkaran oval ya, itu bisa kita menggunakan CSS. Lalu ada JavaScript, PHP. Nanti setelah UTS kita bahas JavaScript. JavaScript ini adalah bahasa pemrograman ya. Lalu PHP, tapi PHP ini nanti akan dibahas di kemudian hari ya. Tapi ini tidak di mata kuliah pemrograman web, tetapi ada di web lanjut untuk saat ini. Lalu apa sih JavaScript itu? JavaScript itu adalah pemrograman ya, bahasa pemrograman kecil. Dia ya berjalan di sisi client side atau di sisi klien. Ini yang ada di browser ya, yang teman-teman lihat itu ya, dia jalannya di situ. Nah ini biasanya kegunaannya adalah menambah fungsional halaman web. Kalau kita mau misal ada ini notifikasi pop up, nah itu biasanya yang mengatur ya, menampilkan pop up itu yang mengatur adalah JavaScript. Lalu misal kita itu teman-teman, misal keranjang, nah itu ada barang dimasukkan keranjang interaktif ya, intinya ya, yang interaktif itu biasanya dia menggunakan JavaScript. Pasti menggunakan JavaScript ya, entah nanti JavaScriptnya itu dia pakai yang native atau yang native ya, bisa pakai Ajax dan itu bisa, atau kita bisa juga menggunakan framework JavaScript, contohnya ada AngularJS dan lain-lain. Lalu yang kedua ada PHP.
PHP merupakan singkatan dari Protect Processor, Preprocessor. Nah, ini dia jalannya di backend. Dia jalan di backend ya. Kalau misal ini otaknya jalannya gitu, nanti servernya. Lalu nanti ada lagi MySQL, atau saya mau bahasnya SQL aja. SQL banyak macamnya ya, atau mungkin database lah. Ini database nanti di dalam database itu ada banyak, ada MySQL atau ada SQL Server, ada Postgres, ada MongoDB, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Lalu pada dasarnya di tadi ya, di database tadi itu sudah DBMS, Database Management System. Dia sudah bisa membuat beberapa tabel, lalu direlasikan, lalu bisa multi user juga, dan dia bisa diakses oleh banyak perangkat. Ada MySQL ya, beda ya MySQL sama SQL Server ya. MySQL itu kalau kita install di SAM itu biasanya sudah ada MySQL. Tapi kalau SQL Server kita perlu install lagi teman-teman, itu jalan di Windows. Nanti aksesnya pakai manajemen ya. Lalu ini bisa diakses oleh siapapun ya, yang bisa mengakses ke database itu. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya untuk mata kuliah pemrograman web di materi pertama ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.